Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Lestari, NPM 1951030060, Prodi Akuntansi Syariah, kelas B, semester 6, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran transaksi internasional, yaitu transaksi ekspor dan impor, guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu ujian tengah semester atau UTS. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Rahmat Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, dan kepada teman-teman yang saya cintai, mari kita saksikan video pembelajaran transaksi ekspor dan impor. Baik, di sini saya mengambil kasus transaksi internasional yaitu pada ekspor dan impor. Kasusnya yaitu Wiring Klambi Fashion adalah perusahaan yang mengelola pakaian dan aksesoris wanita berkarakteristik batik Jawa yang beroperasi di negara maritim yaitu Indonesia dan sudah berdiri sejak tahun 1987. Selain itu, Wiring Klambi Fashion juga menjual barangnya ke beberapa negara, di mana mata uang fungsional adalah rupiah. Dan berikut transaksi yang dilakukan oleh Wiring Klambi Fashion. Maaf, di sini belum saya ganti. Kasus yang pertama yaitu kasus ekspor. Pada tanggal 1 Maret 2021, Wiring Klambi Fashion menjual 450 pieces produknya ke Jepang dengan harga pokok 120 juta dan harga jual sebesar 11.200 yen. Sudah termasuk biaya pengiriman dan lainnya. Penjualan ini dilakukan secara kredit selama 2 bulan berikut kurs selama tahun 2021. Pada tanggal 1 Maret, kurs spot sebesar 16.300. Pada tanggal 31 Maret, naik sebesar 16.450 dan pada tanggal 1 April turun kembali menjadi 16.350. Kasus yang kedua yaitu kasus impor. Pada tanggal 17 Maret 2021, Wiring Klambi Fashion membeli bahan kain untuk persediaan dari pembuatannya di negara Turki sebesar 17.000 lira secara kredit 40 hari. Berikut data nilai tukar yang diperlukan. Pada tanggal 17 Maret, kurs spot sebesar 11.500. Pada 31 Maret sebesar 11.400 dan pada 1 April turun lagi menjadi 11.250. Perintahnya buatlah jurnal dari transaksi di atas. Di sini jurnal transaksi ekspor selama periode transaksi tersebut. Jurnalnya pada tanggal 1 Maret 2021 menyesuaikan kurs yaitu pada kasus di atas tadi harga jual sebesar 11.200 dikali dengan kurs yang pertama pada tanggal 1 Maret yaitu 16.300 dan menghasilkan 182.560.000. Dari penjumlahan ini terdapat akun piutang di debit sebesar 182.560.000 rupiah. Dan pada sisi kredit terdapat pendapatan penjualan sebesar 182.560.000. Selanjutnya, pada soal terdapat BPP sebesar 127 juta dan menimbulkan jurnal BPP pada debit 127 juta dan persediaan sebesar 127 juta. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyesuaikan kurs saat tutup buku. Terjadi perubahan kurs spot saat periode pelaporan keuangan atau tutup buku. Kurs penutup yang berlaku pada pelaporan adalah
Tadi harga jualnya sebesar 11.200 dikali kurs selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 sudah 16.400 dan menghasilkan 184.240 rupiah. Lebih tinggi 1.680.000. 1.680.000 ini didapat dari nilai sebelumnya. Pengurangan dari nilai sebelumnya yaitu 182.560.000 ini lebih kecil, artinya mengalami keuntungan perubahan kurs sebesar 1.680.000 rupiah dan menimbulkan jurnal piutang di sisi debit sebesar 1.680.000 dan keuntungan perubahan kurs di sisi kredit sebesar 1.680.000. Selanjutnya yaitu mencatat uang kas dari pelanggan setelah dirupiahkan. Mencatat pelunasan piutang dengan menggunakan kurs baru, yaitu tadi harga jualnya sebesar 11.200 dikali 16.350 yang menghasilkan 183.120.000 rupiah. Artinya ini lebih rendah dari nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya tadi 184.240.000 dan lebih rendah 1.120.000. Yang artinya dari lebih rendah ini mengalami kerugian sebesar kursnya yaitu 1.120.000 dan menimbulkan jurnal di sisi debit tadi pada tanggal 1 April 2021 yaitu kas sebesar 183.120.000 dan sisi kredit yaitu piutang sebesar 183.120.000 dan mencatat kerugian akibat perubahan kurs yaitu tadi lebih rendah ya. Lebih rendah 1.120.000. Jadi jurnal yang diperlukan yaitu kerugian perubahan kurs sebesar 1.120.000 dan di sisi kredit piutang sebesar 1.120.000. Selanjutnya kasus 2 yaitu kasus impor. Jurnal transaksi impor selama periode transaksi tersebut. Pada tanggal 17 Maret 2021 yaitu mencatat pengakuan hutang dan persediaan. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan yang diakui di awal sejumlah, tadi kita lihat dulu soalnya, sejumlah 17.000 lira dan kurs spotnya pada tanggal 17 Maret yaitu 11.500. Jadi di sini saya sudah memberi perhitungannya 11.200 dikali kursnya. Maaf ini yang ekspor. Ini 17.000 dikali kursnya 11.500 dan menghasilkan 195.500.000 rupiah. Transaksi ini menimbulkan pengakuan atas persediaan dan hutang dagang. Jadi jurnalnya persediaan di debit sebesar 195.500.000 rupiah dan hutang dagang sebesar 195.500.000 rupiah. Selanjutnya ada transaksi menyesuaikan kurs saat tutup buku. Sama halnya dengan transaksi ekspor, tadi ya terjadi perubahan kurs saat periode pelaporan keuangan atau tutup buku. Kurs penutup yang berlaku pada pelaporan adalah 17.000 lira dikali kursnya pada tanggal 31 Maret yaitu 11.400 dan menghasilkan 193.800. Dari hasil ini kita bisa lihat jumlahnya lebih rendah 1.700.000 dari nilai sebelumnya yaitu 195.500.000 rupiah.
yang artinya mengalami keuntungan perubahan kurs sebesar Rp1.700.000 dan debitnya yaitu persediaan pada keuntungan perubahan kurs dengan nilai Rp1.700.000. Selanjutnya pada tanggal 1 April mencatat pembayaran hutang kepada pemasok. Yang terakhir yaitu pada tanggal 1 April 2021 tadi mencatat pembayaran hutang kepada pemasok dengan menggunakan kurs baru yaitu sebesar 11.250 dikali 17.000 lira dan hasilnya 191.250.000. Jadi dari hasil ini sudah kelihatan ya lebih rendah 2.550.000 dari nilai sebelumnya, yaitu ini yang 193.800.000 rupiah, 193.800.000 rupiah, maaf. Yang artinya mengalami keuntungan perubahan kurs sebesar 2.550.000. Dan pada tanggal 1 April itu ada dua jurnal yaitu mencatat perubahan hutang kepada pemasok. Jurnalnya hutang dagang di sisi debit sebesar 191.250.000 dan kas di kredit sebesar 191.250.000 dan mencatat keuntungan perubahan kurs yang ini tadi selisihnya yaitu persediaan di sisi debit sebesar 2.550.000 dan keuntungan perubahan kurs sebesar 2.550.000 rupiah. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang transaksi internasional, ekspor dan impor. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan bila tidak ada kejelasan saya minta maaf karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.